Menulis berita itu mudah, fakta atau mitos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bang Rinto. Saya mantan wartawan di salah satu surat kabar harian terbesar di Jawa Tengah. Saya bekerja menjadi wartawan sekitar 6 tahun. Di channel YouTube saya ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana menjalani profesi wartawan, kemudian bagaimana cara melaporkan berita, membuat berita yang cepat, efektif, dan bisa dimengerti oleh pembaca. Jadi terus tonton channel saya di YouTube saya ini. Dua faktor utama penyebab orang gagal menulis adalah munculnya anggapan bahwa tulisan saya jelek. Rasa tidak percaya diri ini dapat menjerumuskan kita dalam lembah keterpurukan, yakni tidak bisa menulis. Kedua adalah tidak mau latihan atau malas latihan menulis. Padahal menulis adalah pembiasaan. Meskipun kita sudah mengikuti pelatihan jurnalistik 10 kali, tetapi tidak pernah menulis atau jarang menulis, maka tentu kita tidak akan pernah bisa menulis. Jadi intinya, untuk bisa menulis kita harus percaya diri dan sering latihan. Perlu diingat, tantangan utama dalam belajar menulis adalah melawan rasa malas. Jadi kalian harus mampu menaklukkan rasa malas dan semangat untuk berlatih. Oke? Dunia menulis itu sangat luas. Kali ini saya akan membahas tentang cara menulis berita. Karena menulis berita ini menurut saya adalah menulis yang paling mudah. Syarat pertama untuk bisa menulis berita adalah adanya peristiwa. Tanpa peristiwa atau kejadian, kita tidak akan bisa menulis berita. Ya, menulis berita itu adalah seni dalam melaporkan kejadian. Ada beberapa unsur penting yang harus diketahui dalam menulis berita. Pertama adalah unsur penting. Maksudnya, sebuah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi atau berdampak pada kehidupan orang banyak. Contoh misalkan jembatan ambrol. Jembatan ambrol ini akan mempengaruhi banyak orang, di mana orang tidak bisa kemudian berlalu lintas di atasnya. Selanjutnya adalah unsur besar. Maksudnya sebuah peristiwa yang menyangkut angka-angka dalam jumlah yang besar. Contohnya barangkali bisa terkait dengan kerugian negara atau kerugian yang ditimbulkan akibat sebuah kebakaran misalkan. Selanjutnya, waktu. Yang dimaksud di sini adalah sebuah peristiwa yang baru terjadi. Ya, jadi baru terjadi, kekinian, dan belum mengalami pengendapan. Artinya kejadian tersebut masih fresh, itu kemudian layak untuk dijadikan berita. Selanjutnya adalah unsur dekat. Artinya sebuah kejadian yang dekat dengan pembaca, baik dari sisi emosional maupun sisi geografis. Contohnya barangkali kejadian yang ada di Indonesia, kalau itu kejadiannya hanya biasa-biasa saja, kemudian diberitakan di Amerika, itu tentu orang Amerika tidak mau membaca atau tidak tertarik untuk membaca berita tersebut. Kemudian selanjutnya adalah unsur populer, yakni sebuah peristiwa yang memang memiliki tingkat kepopuleran tinggi di kalangan orang banyak. Isu-isu yang barangkali trending di sosial media itu kemudian bisa diangkat untuk dijadikan sebuah berita. Kemudian unsur kemanusiaan atau manusiawi, yakni sebuah peristiwa yang memiliki human interest dan mampu memberikan sentuhan perasaan bagi orang banyak. Contoh, kemudian dari sekian unsur-unsur tadi itu harus dirangkum atau digali dengan penerapan unsur penting lainnya, yaitu unsur 5W1H, yaitu who, what, where, when, why, dan how. Singkatnya, bisa kita sederhanakan, yaitu siapa, melakukan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Inilah kemudian harus kita pahami bersama unsur-unsur penting ini dalam membuat sebuah berita. Ini tidak rumit sebetulnya kalau kemudian kita bisa meresapi apa yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Ya, selanjutnya adalah wawancara. Setelah kita
menemukan sebuah peristiwa, maka langkah selanjutnya adalah kita melaksanakan sebuah wawancara. Karena tanpa wawancara kita tidak bisa menggali informasi atau tidak bisa mendapatkan data-data yang akan kita jadikan dalam sebuah berita. Jadi apa itu wawancara? Wawancara adalah sebuah kegiatan mendengar, mengamati, menyelidiki atau menguji, menanggapi dan mencatat. Jadi apa yang kita tanyakan, kita amati, itu harus kita catat, kemudian nanti kita tuangkan dalam berita. Nah, tujuan wawancara adalah pertama untuk memperoleh fakta. Yang kedua adalah mencari kutipan. Nah, kutipan ini maksudnya adalah dalam sebuah berita biasanya ada tokoh yang kemudian berbicara tentang sesuatu misalkan. Nah, ini melalui wawancara ini kutipannya bisa dimasukkan. Nah, disinilah kemudian kita harus tepat dalam memasukkan kutipan. Jangan sampai kutipan tersebut dibantah oleh narasumber. Terus yang kemudian nomor 3 adalah mengumpulkan anekdot. Yang keempat, memberikan karakter pada situasi. Nah, ini yang keempat ini adalah dalam proses mengamati sebuah peristiwa itu kalau kita langsung datang ke lokasi, masuk ke peristiwa itu, maka kita bisa menerasikan sebetulnya yang terjadi itu bagaimana. Apa penyebabnya, situasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian menginformasi apa yang telah diketahui. Yang keenam, bukti bahwa wartawan atau kita itu sudah ada di lokasi kejadian atau TKP. Nah, inilah beberapa tujuan wawancara yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya adalah siapa yang perlu diwawancarai. Jadi jangan-jangan kita salah alamat nih atau salah tanya-tanya orang. Maka harus dimengerti juga pihak yang bisa kita wawancari adalah pihak yang berkaitan dengan peristiwa, di antaranya saksi mata, pelaku, korban, polisi, aktivis, tokoh masyarakat, kepala dinas, bupati, dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita salah orang ketika proses wawancara berlangsung. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jauhnya, teknisnya terkait dengan bagaimana kita menulis akan saya sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.